أن الله جميع رسله وكل من الله درجات من الجنة وكثر من فسنة من ينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به إلى أن قال فصل وشرائط التيمم itu sudah selesai belum?
Sudah. Jadi sekarang tayamum. Masyarakat tayamum yang khamsatu asya. Wujudul uzri bisa hari al-maradin. Wujudul waqti sholati. Wa talabul ma'i. Wa ta'aturu istimalihi wa ikhwazihi ba'da talabi. والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالته نسبة أو رمل لم يجزي. Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang tayamum, salah satu keistimewaan khususnya umat Nabi Muhammad SAW diperbolehkannya tayamum setelah mengganti daripada wudu. Kalau syariat terdahulu tak boleh wudu pakai air. Kalau sekarang tidak mampu dengan air, boleh dengan tayamum, dengan debu. Baik itu karena dia uzur, karena sakit, ataupun karena tidak ada air di tempatnya. Terus kemudian tayamum itu pertama pengganti daripada mandi wajib. Jadi kalau antum kehilangan air dan harus mandi besar, mandi wajib, maka tayamum penggantinya. Kedua, tayamum juga pengganti dari wudu. Ada kecil, mau wudu, mau sholat, tidak ada air atau sakit, maka dia tayamum. Yang ketiga, pengganti daripada bagian yang harus dibasuh ketika wudu atau ketika mandi wajib. Ada bagian yang tidak terkena air, maka penggantinya harus dengan tayamum. Dan hukumnya ikut tayamum jadi dhaifah, taharah yang lemah. Jadi hanya bisa dipakai wudu dan tayamumnya itu cuma satu sholat. Contoh misalnya ada orang tangannya digips, diperban, tidak masuk air, cuma tangan kirinya doang, mukanya sehat, anggota tubuh yang lain sehat, tangan kanannya, kakinya sehat, maka pengganti daripada air yang terhalangi dengan perban tersebut yang di dalam sini, penggantinya wudu. Jadi caranya boleh dia tayamum dulu, habis itu dia wudu, pas basuhan tangannya maka yang sehat tadi yang dibasuh, yang perbannya cukup diusap pakai air. Kalau misalnya jarinya masih terbuka, tidak terkena perban tadi, tidak tertutupi, ini kudu dibasuh. Yang perban boleh diusap dengan air. Habis itu terusin kepala, telinga sampai kaki. Begitu. Ini wudunya orang yang pakai perban. Dia udah tayamum, dia wudu, diusap juga di perbannya. Udah gitu kalau itu perbannya ada di anggota tayamum, yaitu muka dan tangan, maka wajib dikokok salatnya. Udah tayamumnya begitu, setiap salatnya wujud kodok juga, wajib kodok salatnya. Makanya orang yang pakai perban atau orang yang salat yang mudhari'ah ini, dia tidak boleh menjadi imam, karena salatnya imam, makmum tidak boleh melihat berkeyakinan bahwa imam ini wajib dikokok salatnya. Jadi kalau antum sholat, imamnya pakai tensopas, pakai plester di kakinya atau di tangannya yang itu anggota wudu, tapi dia kagak dibuka saat wudunya tadi, plesternya basah, tapi air tak masuk ke dalam. Nah, berarti tandanya karena basah, berarti tadi pada saat wudu kagak dibuka. Nah, berarti sholatnya wajib dibawa ke sholatnya imam. Dan antum
Antum yang tahu wajib niat mufaraqah, wajib niat keluar dari sholat berjamaah, bukan keluar sholat tapi keluar berjamaah, keluar dari imam. Itu namanya niat mufaraqah. Kenapa? Karena syaratnya orang sholat berjamaah Allah ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, tidak boleh berkeyakinan dari si makmum ini bahwa si imam ini wajib diqadha. Salah satu contohnya adalah wajib diqadha imamnya sholatnya pakai perban, imamnya sholatnya pakai plester agak dibuka. Karena kalau antum cuma kena iso di plester pas wudu buka aja, karena konsekuensinya ini adalah anggota wudu, jadi wudu dibuka begitu. Kalau nggak dibuka maka harus menggantinya tayamum, karena tayamum bukan hanya mengganti wudu dan mengganti mandi wajib, tetapi mengganti bagian yang harus dibasuh di dalam wudu dan sholat mandi wajib. Contoh misalnya ada orang dia wajib mandi besar, dia punya sininya diperban, sama modelnya. Jadi dia tayamum dulu, habis itu dia mandi. Dia tayamum dulu, habis itu dia mandi wajib. Yang bagian sininya nggak apa-apa dengan air. Dia wajib mandi besar, tapi di sininya ada perban misalnya ya. Namanya mandi wajib dibasuh semuanya Pak. Wajib dibasuh semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah ini ada bagian yang tertutup. Gimana hukum mandinya? Sah jika dia tayamum mengganti daripada bagian kulit yang tidak terkena air. Gitu. Jadi caranya bisa tayamum dulu baru mandi, bisa mandi dulu habis itu tayamum, bebas. Sama kita tadi menggantinya basuhan tangan dari tangan yang diperban, bisa dia tayamum dulu baru wudu, atau dia tayamumnya saat di tengah wudu. Satu sama atau tiga sama? Yang mana? Ini yang misalnya buka di sini atau di tengah buat tayamum pengganti. Yang perban di sini pakai air atau pakai tayamum? Tayamum ataupun air. Kalau air ngikutin air. Kalau kita wudu kita basuh tangan berapa kali? 3 kali. Iya kali. Tapi kalau tayamum cuma sekali. Tayamum itu berbeda sampai wudu. Tayamum itu cuma buat tebakan, satu tepokan buat muka, satu tepokan lagi buat tangan. Udah, nggak ada umur-umur dia pakai tayamum. Iya lah, umur-umur pakai lembu. Ya, nggak ada 3 kali. Nggak ada mengusap kepala, nggak ada mengusap telinga dengan debu, nggak ada mengusap kaki dengan debu. Jadi hanya muka dan tangan masing-masing sekali. Adapun dia usap tangannya itu yang perbannya tadi, tetap ngikutin sunnahnya itu. Yaitu berarti dia kali itu sunnahnya. Tapi kalau misalnya dia risih, kalau misalnya penjual lalu bisa efek nih, bau itu bisa-bisa, ya enggak? Ada yang pernah dikius nggak? Belum ngalamin itu kena air aja, memang demok deh, baunya nggak enak, gitu. Kalau campur minyak-minyak yang kayak gitu dah, gimana gitu ya. Terus kemudian ada syaratnya. Yang pertama, satu syaratnya ada 5. Yang pertama wujudul uzri, adanya uzur. Apa uzurnya? Apa namanya halangannya dia nggak bisa pakai tayamum, nggak bisa pakai wudu, masih ada diperbolehkan tayamum. Bisa karin karena safar, au maradin karena sakit. Dulu nih orang safar, orang bepergian jauh, dia jangan melewati tempat yang ada airnya, ada pasir, tandus, begitu susah dapetin airnya.
dia cuma bawa air bakal minum doang, begitu. Ataupun itu juga kagak ada. Beda deh, jalanannya kita sama jalanan orang dulu ketika safar beda. Kalau sekarang kan udah banyak rest area, banyak airnya ya nggak? Wah, itu berhenti di mana aja pasti ada air. Atau di warung aja ada air. Kalau ada kudu beli misalnya itu air, beli. Kalau harganya masih normal dulu. Tapi yang mineral jangan kayak botol. Jadi dulu safar itu menjadi uzur boleh untuk tayamum karena memang susah. Kalau dia perlu nyari dulu, kelamaan. Jadi boleh dia untuk langsung bertayamum di tengah perjalanan. Tapi ini dulu, kalau sekarang safar nggak bisa menjadi uzur daripada orang boleh tayamum. Orang atau perjalanan lebih dari 83 km tetap wajib minum air. Yang kedua maradin atau karena uzurnya sakit. Sakit itu yang bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan putusnya anggota tubuh atau bertambah parah penyakitnya jika dia buruk, atau yang paling terakhir penyakitnya tidak tambah tetapi sembuhnya tambah lama. Itu merupakan uzurnya orang yang boleh bertayamum ganti daripada wudu. Wudu pun waktu sholat, syaratnya orang tayamum harus dulu masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat tak boleh tayamum. Jadi mau sholat maghrib tetap nunggu waktu maghrib dulu masuk baru dia boleh tayamum untuk sholat maghrib. Berbeda sama antum, wudunya sholat asar boleh dipakai untuk sholat maghrib. Wudu setengah 6 untuk sholat maghrib jam 6 lewat boleh? Boleh. Karena tohara qawiyah, karena dia merupakan tohara yang kuat. Berbeda dengan yang mau wudu masuk waktu sholat. Sama tuh yang pakai perban juga begitu. Walaupun dia harus dua pakai alat sucinya, yaitu air dan wudu, yaitu wudu dan tayamum, tetap karena ada tayamum di sini wudu masuk waktu sholat dulu, baru dia boleh wudu dan tayamum. Talabul ma, yaitu mencari air, kekurangan air, yang nggak punya air. Wa ta'arruz istimalihi baik wazih ba'da talab, dia udah susah oleh uzur untuk memakai air karena memang udah nyari air tak ketemu-temu, dia capek ba'da talab setelah dia mencari. Jadi nggak bisa antum di duri gempa ini umumnya banyaknya air, ketika air mati karena lampu mati lampu ataupun debunya harus suci. Alladzi lahu gubar, yang sekiranya debunya ada ngebul gitu. Ya namanya debu ya pasti ada. Jadi pokoknya dobitnya setiap kali tempat yang tidak terjamah itu mengandung debu. Antum corek nih tembok-tembok ini yang jarang dipegang, itu ada debunya. Itu bisa dipakai untuk kayak tepoknya itu. Jadi nggak mesti harus kelihatan seperti tepung gitu bisa dipegang, seperti pasir, padang pasir yang bisa dipegang. Baik, yang penting itu tidak tercampur dengan fa'in khalatahu jisun, nggak boleh dicampur sampai kapur, sampai cat, auromal, sampai romal, kerikil, nggak boleh dicampur. Jadi pada saat begini gitu, oh ada kerikil-kerikilnya, jadi campur sampai scrap gitu, angkat poli-poli, itu nggak boleh.
Jadi harus benar-benar murni itu debu, nggak boleh dicampur sama yang lain. Itu dia. Nah, yang penting insya Allah besok kita bahas faraq itu arba'atu asya, caranya dan fardu-fardunya tayamum. Sekarang kita ada di mana? Halaman 21 paling bawah. Mulai dari 3 paling terakhir tuh. Wa tu'amiluhu bil adabi, nanti harus mengguru bermuamalah dengan adab, dengan sopan santun. Bihaitsu la tasduru, ini bagian dari adab. La tasduru illa an ra'yihi fi kulli amrin. Setiap punya masalah ambil pendapatnya. La tasduru illa an ra'yihi, tidak bersumber illa an ra'yihi, kecuali dari pendapatnya dulu. Fi kulli amrin, di dalam segala urusan. Wa ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Wa inda walaupun permasalahannya sepele. Ya apaan aja dah, tanya dulu, cari waktu yang munasib, yang enak, ngomong begitu. Tapi jangan permasalahan yang maksudnya sepele ini kecil gitu, tapi nggak kecil-kecil banget nih yang maaf saya mau tanya, saya mau buang air ini, boleh nggak? Ya boleh lah. Nanti nggak pakai nanya aneh lah. Buang air pakai izin, langsung aja. Anda ya. Kalau dulu iya di SD, oh izin buang air. Ya. Tak tamilu ma ini yang sulit. Wa tak tamilu ma qalahu wa in syaqqa. Kata Habib Ali bin Hasan, ente pegang tuh ma'alahu, apa yang diucap, wa in syaqqa, walaupun itu sulit bagi ente. Kalau guru udah kasih pegangan, udah kasih nasihat, ente udah tanya, guru udah kasih jalan keluarnya dari pertanyaan yang ente tanya, menurut ente sulit, ambil, tetap pegang. Paham nggak? Jangan ditanya doang, habis itu ditinggalin apa ucapannya, jangan. Ambil, pegang, ikutin aja. Wa ta'tamidu fi ma'rifatin ma lahu 'alaika, dan dipegang dari segala ma'rifah, pengetahuan ma'lahu 'alaika minal huquq, dari semua hak-haknya dia. Haknya guru dihormati, haknya guru didengar ucapannya, haknya guru ente diambil, jangan setengah-setengah. Kalau ngambilnya setengah-setengah, dia juga dapatnya setengah-setengah. Kan Nabi pernah ajarin, itu yang mau Anda kasih tahu nggak? Dengan 3 golongan orang yang hidup di majelis. Yang pertama, dia ambil guru, dia pegang, dia dengar, dia amalin. Dia dapat apa yang dia inginkan. Lalu yang kedua, dia datang lalu setengah-setengah, hanya ngetes. Ya cuma ngidupin aja dah, asal setor muka.
hadirnya pembukaan penutupan dari Indonesia. Habis itu kagak hadir lagi. Antum seremoni aja pas datangnya. Selain itu nggak lagi. Istahya fastahiyallahu minhu. Kemudian Allah pun juga malu-malu sama dia. Maksudnya malu-malunya Allah juga ngasihnya setengah-setengah sama dia. Karena dia niatnya ngambilnya cuma setengah-setengah. Antum gigit benar-benar kayak yang pertama. Yang ketiga dia cuma duduknya di belakang. Maksudnya makna belakang bukan posisi, tapi selalu pokoknya nggak mau dengar, dia nggak mau tahu itu isinya apa, tapi dia pokoknya asal begitu aja. Nah, udah kalian dulu dia udah pokoknya asal kelihatan habis itu pulang lagi. Kalau tadi yang nomor 2 masih kadang-kadang di depan, kadang di belakang, masih nus-nus, kadang malu, tak ketemu sama gurunya malu. Emang agak pakai baju, gitu. Karena yang berpaling dia dari gurunya, Allah pun berpaling dari dia. Alias Allah nggak ngasih anugerahnya, futuhnya, keberkahannya kepada orang. Jadilah yang pertama antum akan beruntung. Jangan dikira keberkahannya ngaji hanya pada saat lagi ngaji, enggak. Bisa jadi Allah tunjukin keberkahannya sebelum ente wafat. Bisa jadi ngajinya udah 10 tahun yang lalu, berkahnya baru dapat sekarang. Bisa jadi ente nggak alim, ente nggak ngamalin, tapi dulu waktu ngaji sungguh-sungguh ada niat betul-betul, tapi memang urusan kadang-kadang nggak pernah cocok gitu. Ada gaibnya, karena emang itu masih nggak ada gaib yang nggak hadirnya. Akhirnya Allah berikan keberkahan kepada anaknya, gitu. Jadi niatin juga, mudah-mudahan anak antum juga dapat keberkahan. Begitu. Dari dulu orang soleh, anak pernah melihat wajahnya orang soleh si fulan bin fulan, dan anda dapetin manfaat nantang wajah dia 40 tahun setelah ini bertemu dengan orang soleh. Bayar 40 tahun baru dapetin bertahan. Maka tarahu Hujjatul Islam fil bidayah wa ihya Muhyiddin fil tibyan wa ghairihi. Ini semuanya yang disebutkan oleh Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali fil bidayah, yaitu kitabnya Bidayah dan Hidayah, wal ihya dan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu punya 3 level di dalam ilmu tasawuf. Pertama Bidayatul Hidayah, yang kedua namanya Minhajul Abidin, yang ketiga Ihya Ulumuddin. Nah, nanti insyaallah kalau kelar ini kita baca Bidayatul Hidayah, itu kita bagus kitabnya Imam Ghazali. Kalau pengen belajar ilmu tasawuf, belajar dari susunan Imam Ghazali mulai dari Bidayatul Hidayah. Jangan langsung lompat ke Ihya, tapi langsung Bidayah dulu, dari amalin, baru akhirnya gitu. Muhyiddin Tibyan wa ghairihi. Fa innal mahsul min al-ilmi wal fathi wan nur ha'ala kashfa lil huduri ala badal adami ma syekhi. Hasil dari ilmu yang ente dapat, wal fathi, dibuka hati ente oleh Allah sampai akhirnya bisa ma'rifah, mengetahui, gampang menerima ilmu dari guru, langsung ingat ketika dia baca, langsung ingat dan diamalin buat dia. Nur, cahaya, maknanya adalah arti al-kashfa lil hujubi, yaitu dibuka semua yang hijab bagi dia. Kashfa itu artinya maknanya buka, makanya ada orang kasyaf,
Kasyaf itu orangnya, orang yang udah dibuka mata zahir ini bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat pada orang pada umumnya. Ujub menghalang. Ini kita karena banyak dosa, jadinya ngajinya malas. Karena kita banyak dosa, sholatnya masih suka malas, kurang semangat, kurang khusyuk. Ini semuanya ujub. Ini semuanya halangan kita, menghalang kita untuk mendekat kepada Allah. Termasuk ujub juga hawa nafsu. Terus berantem mulu nih hawa nafsu nih. Ngaji, sampai kongkok, ngaji, sampai kongkok, ngaji, sampai ngojek, ngaji, sampai ngojek. Nah, ngojek dah. Nah, itu ujub tuh lagi. Dari dulu ini yang ini kan. Nah, ini semuanya yang bisa dapetin dibukanya hijab, mendapatkan nur cahaya, mendapatkan ilmu, bukan hanya sekedar catat, tapi langsung tertulis, terukir dalam hati. Sehingga ketika antum membutuhkan langsung ingat, nah itu namanya ilmu yang manfaat. Ya, mendapat ilmu langsung diamalin. Orang ngamalin ilmu langsung, nggak usah pakai jangan. Terkeburu kiamat, baru nanti nyesal nanti. Nah ini orang yang dapetin ilmu, dapetin kasyaful wujud, tergantung daripada ukurnya adabnya dia ma'asyaikhi bersama gurunya. Wala qadri ma yakunu kibru min darihi indaka yakunu laka dzalikal miqdar indallahi min kulli syakir. Wala qadri ma yakunu kibru min darihi, semakin besar itu guru berada di hati ente, semakin besar ente di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar ta'alumnya nggak main-main. Mana aja tawasul dengan guru. Tapi jadi buat bercandaan, sebenarnya bukan bercandaan benar. Orang dikirim Fatihah bukan hanya yang udah mati aja, yang masih hidup boleh dikirim Fatihah. Sampai orang manggil guru itu pakai Fatihah. Kalau sekarang kan manggilnya pakai HP, WA, pakai telepon ya. Itu susah banget guru teleponin ente. Itu pakai Fatihah Pak. Gitu. Bisa bercanda, tapi benar orang dulu itu nggak berani dia langsung telepon guru ya. Nggak berani dia tetap langsung enggak itu gini tapi panggilnya pakai Fatihah, keluar diri sampai gurunya ada mantus, aku pengen banget keluar, matunya kalau ya ada juga gitu, bahasa kita gitu. Dengan guru susah amat di telepon ini, punya HP bagus banget, mau tanya kagak les untuk jangan nanti harus susulkan begitu, adabnya harus dijaga. Mana adab bukan mulut terus menurut, bukan begini sampai jalannya enggak, bukan itu adab. Itu bagian tapi kecil. Yang besar yang dijaga oleh gurunya lihat ketika nggak ada di depan ente. Maksudnya jangan jelekin, jangan ngomongin, bahkan meremehin di belakangnya dia. Itu sama aja ente ngeludahin dia namanya. Kalau benar cinta sama orang, biar kata nggak kelihatan ada mahabbah. Sahabat Nabi itu antum pernah dengar ada namanya Sayyidina Zaid bin Finna yang dia ketangkap dia menjadi
tawanannya orang kafir Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad udah di Madinah sama sahabat yang lain, dia ketangkep. Wah, Abu Sufyan pengen ngetes nih, dia udah dicambuk, dia jangankan itu, sampai di apa namanya, dipaku, sapu. Wah, udah bawa belur dah. Ditanya, Zaid, kata Abu Sufyan belum masuk Islam. Kalau misalnya sekarang nih, mau nggak ente nih ane lepasin, terus ente punya Nabi Muhammad gantiin posisi ente sekarang, ane gini, ane apa namanya, siksa, ente bebas. Terus Nabi tadi begini, pas dia ngomong, dia dengar ngomong yang tak bagus kepada gurunya, yaitu Nabi Muhammad. Demi Allah, Nabi Muhammad sekarang di Madinah, di tempatnya sekarang, dia keinjak, dia nginjak apa namanya duri satupun, ane tareto. Mendingan anda untuk nginjak duri daripada dia yang nginjak duri. Gimana ganti posisi anda sekarang? Langsung melek ya. Padahal posisi begitu. Akhirnya apa? Kata Abu Sufyan, "Ma itu ahadan fi hubbi." Apa namanya? "Ma itu ahadan yuhibbu ahadan kamu ka ashabi Muhammadin Muhammadan." Anda enggak pernah melihat orang yang cinta kepada orang lain kecuali kecintaannya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini nggak mau Nabi Muhammad padahal udah bebas, sudah nggak ada apa-apa, tapi dia cuma disuruh ngayal doang nih. Kalau Nabi Muhammad sekarang nih, dia nggak mau. Jangankan itu, dia Nabi Muhammad sekarang nginjak duri aja satu, kan sakit, tapi sakitnya jauh sama yang ini. Dipaku, sampai dipotong, tangannya dipotong jari. Sehingga Zaid bin Sabina begitu, sampai akhirnya meninggal syahid begitu. Antum juga begitu, belain guru antum junjung tinggi dia. Maksudnya bukan hanya penghormatan, untuk berikan doa terbaik begitu. Pada jumlah ini hubungan tasawuf begitu. Jadi dibuka dari hubungan harmonis dulu antara murid dengan guru. Pada jumlah sampai akhirnya apa? Kalau udah harmonis hubungannya, kayak Imam Hussein luar Batam, Habib Hussein sama Haji Abdul Qadir. Dia ngomong, kalau ziarahnya nggak ziarah murid anda, berarti nggak sah ziarahnya. Sama modelnya Habib Abdul Rahman sampai Syekh Ali Baros, begitu juga. Udah ditempel matanya. Tuh kalau udah kuat tuh hubungan itu. Oh banyak ada yang lain. Imam Haddad juga punya murid, Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada ditawarin magumnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Anda berikan kepada murid Anda. Hasilnya nggak tamu-tamu, bukan hadiah, apa namanya, zohir seperti martabak, uang, makanan, minuman, enggak. Dikasihnya magumnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Haddad nolak, malah dia berikan kepada muridnya Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karena ini penuh dari Idrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Akbar. Allahu Akbar, bisa ngomong kayak begitu Imam Haddad. Kalian itu penuh apa? Makan doang, begas gitu ya. Wa'ala jumlah yang bagi laka antaqwa bi'anna ma'ala wajhil ardi afdala wala akmala wala ambala wala ajalla minhu. Sampai nih masyarakat ini, masyarakat apa masyarakat? Masyarakat itu harapannya tadi
memutuskan bahwa di anna ma'ala wajhil ardi, bahwasanya di bumi ini nggak ada yang lebih afdal, lebih sempurna, lebih pintar. Ambal itu nabil itu cerdas. Wala ajar, lebih besar, minhu, iya, nggak ada yang lebih besar kecuali guru ini. Alhamdulillah. Tapi gurunya yang benar-benar bukan guru TK, bukan guru pelosotan, bukan. Ini guru makrifah. Guru yang antum yang suka dengar murabbi, guru yang dimaksud oleh guru sidah yang mana anak. Nah, itu benar. Alhamdulillah. Kalau cuma nanti murabbi nanti masya Allah guru, masya Allah cium kenapa? Waduh semuanya tangannya dicium. Tapi habis itu jelekin gurunya, tangannya mau kelak di belakang. Jadi kalau ada dapat satu guru yang berbeda, ini namanya syekh murabbi. Adapun syekh barakah, adapun syekh ilmu, itu ambil sebanyak-banyaknya. Sanad ambil sebanyak-banyaknya. Karena kalau banyak sanadnya jadi bagus, jadi kuat. Gitu. Tapi kalau murabbi cukup satu. Ini yang dimaksud ini adalah syekhul murabbi. Syekhul murabbi, bukan syekhul barakah yang ambil berkah baru, bukan syekhul ilm, tapi syekhul murabbi. Begitu. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita adab, Allah berikan kita akhlak, berikan kita hakikat di dalam belajar menuntut ilmu, sehingga mendapatkan ma'rifatullah, mendapatkan ma'rifat kepada Allah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Insyaallah Allah berikan kita keberkahan dari semua dan dari sanad guru-guru kita. Amin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Insyaallah jadikan nafsu kita saleh-salehah. Amin. Ala diniyah wa lakum salihah jami'ah syamil khair dunya wal akhirah. Wa la nasra salih bi sahibillah wa la hawla illa nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.